wabarakatuh. Selamat petang dini hari, teman-teman media massa yang telah bersedia bergabung di ruangan Zoom maupun di gedung BMKG untuk menghadiri kegiatan jumpa pers terkait updating perkembangan kejadian gempa bumi tektonik yang terjadi pada hari Sabtu 27 April tahun 2024 pukul 23:29:47 waktu Indonesia bagian Barat yang terjadi di wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dengan magnitudo 6,5 dan kedalaman 70 km. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati, untuk menjelaskan perkembangan terkait kondisi gempa bumi yang terjadi pada kemarin hari Sabtu 27 April. Dan ini juga sudah hadir Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Bapak Daryono, nanti bisa menambahkan beberapa statement dari Ibu Kepala BMKG. Kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, ini Ibu Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, dan barangkali ada beberapa kepala atau staf BPBD di kabupaten terdampak, dan juga yang saya hormati para rekan-rekan dari media yang telah hadir pagi hari ini, termasuk juga yang hadir di Indonesian Tsunami Early Warning System, ruangan di ruang operasional Indonesian Tsunami Early Warning System di BMKG Kemayoran. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa pada hari Sabtu kemarin, 27 April 2024, pukul 23:29 waktu Indonesia Barat, wilayah Samudra Hindia Selatan, wilayah Samudra Hindia di selatan Jawa Barat diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,2, kemudian epicenter berada pada lokasi 8,42 derajat lintang selatan dan 107,26 derajat bujur timur. Kedalaman pusat gempa terdapat pada kedalaman 70 km. Dan lokasi gempa ini tepatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jenis mekanisme gempa bumi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman epicenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia selatan Jawa Barat, atau disebut juga sebagai gempa dalam lempeng atau intraslab earthquake. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Kemudian bagaimana dengan dampak gempa bumi? Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Sukabumi dan Tasikmalaya,
dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya, bila pada siang hari dirasakan oleh banyak di rumah. Kemudian untuk daerah Bandung dan Garut dengan skala intensitas 3 hingga 4 mmi. Artinya, bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah. Kemudian selanjutnya untuk daerah Tangerang dan Tangerang Selatan, Bogor, DKI Jakarta, Kebumen, Banyumas, Cilacap dan Purwokerto dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa seakan-akan truk berlalu. Selanjutnya, getaran gempa dirasakan pula di daerah Bantul, Sleman, Kulon Progo, di daerah Istimewa Yogyakarta, juga di Trenggalek, Malang dengan skala intensitas 2 mmi. Artinya, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang-goyang. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 23:55 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan, saya ulangi, jadi sudah terjadi gempa susulan satu kali ya Mas, satu kali gempa susulan dengan kekuatan 3,1. Jadi sudah terjadi sekali gempa susulan pada pukul 23:45 di lokasi 8,19 derajat lintang selatan dan 107,26 derajat bujur timur atau pada jarak 129 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan kedalamannya 19 km. Baik. Jadi sekali lagi terjadi satu kali gempa susulan. Recording stopped. Kemudian kami juga merekomendasikan kepada masyarakat dihimbau agar tetap Recording in progress. dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian masyarakat dihimbau pula agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Mohon segera periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda apakah cukup tahan gempa atau tidak mengalami kerusakan yang dapat membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Artinya adalah jangan kembali ke dalam rumah sebelum dipastikan rumah tempat tinggal Anda dalam kondisi aman. Tidak ada kerusakan yang membahayakan, tidak ada retakan ataupun kerusakan yang membahayakan. Bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan atau rusak sebagian atau miring akibat terdampak gempa, maka diimbau untuk tidak menempati sementara waktu rumah tempat tinggal tersebut dan diimbau tinggal di tempat sementara yang lebih aman.
masyarakat juga diminta untuk mewaspadai aktivitas gempa susulan signifikan yang mungkin masih dapat terjadi. Meskipun ini alhamdulillah baru sekali ya, jadi termasuk yang tidak seaktif gempa-gempa biasanya. Gempa susulannya sudah beberapa kali dalam waktu beberapa jam. Kemudian disampaikan pula gempa bumi yang terjadi tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat dihimbau tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa di pantai, terutama ini untuk yang masyarakat di pantai ataupun yang melaut, dan aktivitas penyeberangan. Dan mohon pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram atau Twitter @info_bmkg, bisa melalui website di www.bmkg.go. Saya kirim alamat lainnya. Atau melalui inateus.bmkg.go.id. Juga melalui Telegram channel yaitu t.mi/inateus _BMKG. Juga sangat dihimbau terus memonitor aplikasi mobile dan baik di iOS ataupun Android, WRS_BMKG atau info BMKG. Dengan memonitor perkembangan informasi kegempaan ini, maka diharapkan kita lebih memahami apa yang terjadi sehingga tidak mengalami kepanikan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak serta para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga perlu menyampaikan ucapan turut prihatin atas kejadian ini, apalagi yang bagi masyarakat yang terdampak barangkali mengalami kerusakan di rumahnya. Semoga saja tidak terjadi kondisi yang parah ataupun mengganggu aktivitas masyarakat. Terima kasih. Nah, sudah, terima kasih. Saya kembalikan. Barangkali Pak Daryono akan Pak Anu dulu ya, Pak Aji. Silakan yang tadi terkait MMI ya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Badan. Mohon izin menambahkan penjelasan dari Ibu Kepala Badan. Jadi berdasarkan laporan kerusakan yang kami peroleh dari teman-teman BMKG di daerah, memang berdasarkan data pengukuran akselerometer yang BMKG miliki, jadi dari gempa-gempa yang terjadi, dapat kami verifikasi bahwa 37 sensor akselerograf BMKG mencatat tingkat guncangan yang disebabkan oleh gempa bumi tersebut, di mana sekitar antara 2 sampai dengan 5 mmi, khususnya di wilayah Jawa Barat. Hal ini sangat sesuai dengan laporan yang kami terima, di mana untuk Jawa Barat sendiri, di beberapa daerah, contohnya di Tegal Bulut, Pamulihan, Sukanagara, Cempaka, Langka Plancar, dan Lembang, termasuk Sukabumi dan Tasikmalaya, dan juga Bandung serta Garut, mengalami beberapa rumah yang mengalami kerusakan. Terkait hal itu, BMKG insya Allah besok akan mengirimkan tim survei untuk memverifikasi apakah penyebab dari kerusakan tersebut. Ya, hari ini mengalami. Oh ya, hari ini akan mengirim tim survei memverifikasi penyebab pasti kerusakan struktur bangunan di sana. Apakah disebabkan oleh jenis tanah yang ada di sana ataukah karena struktur bangunannya. Oleh karena itulah kami akan mengirimkan tim survei untuk memverifikasi terkait kerusakan tersebut. Demikian itu.
Terima kasih. Untuk selanjutnya saya mohon Pak Aji adalah PLT Kepala Pusat Seismologi Teknik. Berikutnya Pak Dr. Daryono sebagai Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Saya persilakan untuk menambahkan. Terima kasih Ibu Kepala Informasi. Izin kami sampaikan bahwa wilayah Jawa Barat ini merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks karena terdapat 4 sumber gempa utama atau zona seismogenik. Yang pertama adalah zona outer rise, di mana sebelum penunjaman lempeng itu bisa terjadi bending yang menimbulkan patahan turun, sehingga ini gempa outer rise. Kemudian zona tumbukan lempeng atau dikenal sebagai zona megatrust, di mana ini adalah zona kontak antar lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kemudian bagian slab yang ke bawah bisa terjadi patahan di zona Benioff ini, seperti yang terjadi pada malam hari ini, terjadi deformasi atau patahan di dalam lempeng. Jadi ini lokasinya di bawah zona megatrust. Dan kita menyebutnya sebagai gempa intraslab seperti yang disampaikan Ibu Kepala tadi. Nah, kemudian gempa-gempa yang terjadi di intraplat Asia, di mana Jawa Barat terdapat sesar aktif seperti gempa Cianjur, gempa Sumedang kemarin. Nah, khusus untuk hari ini, tadi malam terjadi gempa intraslab itu memang memiliki karakteristik yang unik, karena gempa intraslab itu bisa meradiasikan gelombang sismik atau bisa mengeluarkan ground motion yang sifatnya lebih kuat daripada sumber lain untuk magnitudo yang sama. Misalnya gempa 6,2 di intraslab dengan 6,2 di megatrust itu akan menimbulkan efek guncangan yang lebih besar jika itu bersumber di zona intraslab. Dan kita sudah mencatat banyak sekali aktivitas gempa intraslab di selatan Jawa Barat. Dan kalau kita melihat catatan gempa-gempa merusak signifikan di selatan Jawa Barat sejak tahun 1800-an dapat kita identifikasi bahwa rata-rata gempa-gempa ini terjadi berada di zona megatrust dan di zona intraslab. Ini satu hal yang kita waspadai karena karakteristiknya yang guncangannya kuat dan spektrum luas, sehingga masyarakat Jawa Barat di dalam membangun bangunan gempa perlu memperhatikan aspek bangunan tahan gempa, karena ini merupakan ancaman permanen Jawa Barat, sehingga mitigasi harus berkuat. Terima kasih Ibu Kepala. Baik, Pak Daryono, terima kasih penjelasannya. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG dan Pak Aji. Mungkin sebelum menunggu pertanyaan dari para media, mungkin ada tambahan dari Bu Ane, BPBD Jabar, Kepala BPBD Jabar, PLT ya Bu ya, Bu Ane. Mungkin bisa menambahkan kondisi terkini yang ada di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Kami persilahkan kepada Bu Ane. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Kepala dan rekan-rekan semua. Jadi yang gempa tadi malam ini berdampak di 11 kabupaten kota di Jawa Barat. Memang saat ini yang paling banyak melaporkan adalah Kabupaten Tasik dan Kabupaten Garut, ya, di mana di Kabupaten Tasik ada 1 gedung dan rumah sakit, juga masjid yang terdampak dan rumah. Kemudian di Kabupaten Garut ini ada rumah sakit juga dan terdapat 3 orang luka, ya. Kemudian 1 gedung bangunan bank itu juga rumah. Di KBB juga melaporkan, kemudian Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis juga, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Cimahi. Ini ada melaporkan dampak, dan kami di sini juga bergabung BPBD Kabupaten Kota, ya, dan kami masih melakukan asesmen pendataan atas kerusakan atau dampak dari gempa ini.
Mudah-mudahan betul tidak parah dan memang betul Bu Kepala ya tadi eh, banyak rumah yang rusak gitu karena mungkin dari struktur bangunan yang memang belum tahan gempa. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Oke, siap Bu Ane. Kami turut prihatin akan dampak dari gempa bumi yang terjadi kemarin. Semoga teman-teman BBBD dan BMKG bersinergi untuk menangani pasca terjadinya gempa bumi. Baik, mungkin ada tambahan dari Kepala Stasiun Geofisika di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya sebagai langkah-langkah untuk memitigasi atau untuk dampak terkait kejadian gempa bumi yang terjadi kemarin. Atau ada media yang ingin bertanya, kami persilakan. Bisa raise hand atau menuliskan chat room. Kami persilakan kepada teman-teman media massa. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan dari YouTube. Silakan. Ya, Silakan, Mbak. ya, siap, Ibu. Jadi bertanya bahwa setelah terjadi gempa bumi ini, apakah ada di wilayah Jawa Barat lain itu berpotensi gempa, Ibu? Apakah ini bisa men-trigger terjadinya gempa bumi lainnya seperti itu, Ibu, ke para BMKG? Baik. Jadi perlu disampaikan bahwa dari kami berdasarkan dari perkembangan data yang masuk ya, ini karena apa juga gempa susulannya pun sepertinya sudah belum ada tambah lagi, sudah jam ke berapa nih? Jam ketiga ya. Jadi kurang lebih 3 jam. Ini sudah apa ya? Sudah mulai stabil ya. Ini jadi tidak seaktif patahan-patahan sebelumnya ya, yang di darat. Barangkali ini kan dikontrol jenis batuannya ini. Yang gempa di darat kebetulan dipicu oleh patahan yang ada di darat, kebetulan dangkal sehingga berada pada kondisi tanah batuan yang belum begitu terkonsolidasi. Artinya, mohon maaf, artinya terdapat pada misalnya kedalaman 10 km itu kan misalnya itu relatif dangkal. Dan di situ batuannya relatif lebih rapuh dibandingkan pusat gempa yang terjadi saat ini pada kedalaman 70 km. Batuannya relatif pejal ya, lebih tidak serapuh yang di permukaan, jadi lebih pejal dan relatif lebih homogen sehingga dampaknya lebih ya. Jadi gempa susulannya tuh tidak akan banyak terjadi apabila batuan di mana pusat gempa berada itu lebih pejal ya, lebih pejal atau lebih ductile ya. Nah, tetapi kalau di gempa yang dangkal, batuannya lebih heterogen, lebih rapuh, maka biasanya gempa-gempa susulan ini lebih sering terjadi. Nah, dengan melihat relatif sedikitnya atau minimnya gempa susulan, insya Allah tidak memicu getaran susulan ini pun tidak, insya Allah tidak memicu patahan-patahan yang barangkali berdekatan begitu dengan melihat data ini. Nah, namun barangkali ini bisa juga kalau patahan tuh Pak Daryono atau Pak Daryono nggih? Ya, monggo Pak Daryono juga silahkan menambahkan. Kalau dari pandangan saya tadi melihat semakin tidak adanya gempa susulan, insya Allah peluang untuk memicu gempa berikutnya pada tahan yang di dekatnya, insya Allah semoga itu kecil, semoga tidak tinggi peluangnya. Monggo Pak. Terima kasih Bu. Yeah. Benar sekali apa yang disampaikan Ibu Kepala bahwa gempa yang berpusat di zona intraslab ini
memiliki karakteristik lack of aftershock atau miskin gempa susulan karena berhubungan dengan batuannya yang homogin, yang bersifat elastik atau homogen ya, sehingga ini tidak akan banyak memicu gempa susulan. Nah, terkait dengan apakah ini juga akan memicu sumber lain, hal ini tidak mudah terjadi karena picuan statik itu juga memiliki banyak persyaratan ya. Salah satunya adalah apakah di sekitarnya itu ada zona seismogenik atau zona sumber gempa yang status akumulasi medan tegangan ini sudah maksimum dan tanda kutip matang. Kalau itu tidak ada, maka ini tidak akan terjadi. Tetapi hingga saat ini, tampaknya dengan kedalaman 70 km ini tidak akan terlalu berpengaruh pada gempa-gempa di zona shallow crustal atau gempa kerak dangkal secara aktif di permukaan. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, karena memang gempa ini tampaknya akan segera meluruh dan akan stabil kembali. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Daryono. Pak Aji mau nambahkan? Cukup. Cukup, Mbak. Nggak mendengar, Mbak. Termute. Ya, halo Ibu. Terdengar Ibu? Ya, sudah, Ya. Mbak. Ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Reza GTV. Beliau bertanya, kenapa yang gempa semalam itu hanya terjadi satu susulan ya, Bu? Apakah ada penjelasannya seperti itu? Ya, baik, itu penjelasannya sama dengan yang tadi dijelaskan ya. Karena posisi kedalaman ya. Jadi pertama posisi kedalaman, pada kedalaman yang menengah ya 70 km, pada posisi itu batuannya lebih lebih homogen, lebih elastik ya. Kemudian juga lebih pejal ya, sehingga gempa susulannya itu miskin, tidak banyak gitu ya. Beda kalau gempa dangkal di dekat permukaan, batuannya itu lebih rapuh ya. Lebih rapuh sehingga dia apabila ada di situ terjadi getaran, getarannya pun akan lebih kuat dirasakan. Baik, Ibu, terima kasih Mas Reza sudah jelas penjelasan dari Ibu Kepala BMKG. Jadi kenapa gempa susulannya hanya sedikit atau minim? Karena tadi ada faktor-faktornya, yaitu kedalamannya, kejadiannya itu menengah, terus batuannya elastis, terus kemudian terjal ya Bu. Jika dibandingkan dengan gempa yang kedalamannya dangkal, itu mungkin terjal dibandingkan Bukan dengan terjal, Mbak, pejal. Apa? Oh, pejal. Oke, baik Ibu. Lebih keras, jadi, lebih ya keras ya Ibu ya. Baik, baik Ibu. Jadi seperti itu Mas Reza, kenapa alasannya lebih minim. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ibu. Dari sejarah yang sudah terjadi, apakah gempa ini merupakan gempa yang dampaknya paling besar Ibu? Dari berdasarkan historinya. Tidak, bukan. Dan untuk apakah lebih ada kaitannya detailnya dengan gempa Sumedang, Ibu? Mohon izin. Jadi ya, gempa Sumedang itu kan dangkal. Gempa Sumedang itu dipicu oleh patahan yang ada di darat dan dangkal. Pusat gempa lebih dekat pada permukiman. Jadi rumah-rumah itu posisinya tepat berada di atas pusat gempa. Jadi kerusakan itu jauh lebih banyak karena epicenter itu cukup dekat dengan pemukiman tadi. Apalagi tanahnya juga tanah yang sebagian tanah lunak, sebagian tanah lepas, sehingga getarannya pun tidak seperti yang terjadi kemarin malam di kedalaman yang jauh lebih dalam, jarak pusat gempa jauh lebih dalam, 70 km, dan batuannya itu juga lebih keras ya, sehingga dampaknya pun getarannya lebih teredam, lebih getarannya, sehingga kerusakannya kalau memenuhi standar bangunan tahan gempa
insya Allah kerusakannya harusnya tidak begitu parah kalau memenuhi standar bangunan gempa. Makanya kami perlu cek lagi terkait hal itu. Tapi semoga saja karena dalam ini semoga saja tidak separah saat gempa Sumedang ya. Ya, asal bangunannya memenuhi standar bangunan tahan gempa. Pak Daryono mungkin akan menambahkan sejarahnya. Jadi ini bukan yang pertama kali, kurang lebih 14 tahun yang lalu juga terjadi. Ada beberapa kali kejadian gempa di lokasi yang hampir sama, berdekatan. Jadi semacam periode ulang itu terjadi. Ini Pak Daryono, saya persilakan menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita melihat catatan sejarah gempa besar di selatan Jawa Barat, kita melihat bahwa wilayah ini sudah beberapa kali terjadi gempa berkekuatan 7 atau mendekati 7. Dan gempa malam ini itu bukan yang terbesar ya, karena kalau kita melihat tata sejarah pada tahun 1903 itu terjadi gempa 7,9 itu di selatan Banten. Kemudian pada tahun 2006 ya, tepatnya 17 Juli 2006 terjadi gempa berkekuatan 7,7. Tentu teman-teman media ingat tsunami Pangandaran itu berkekuatan 7,7 gempanya. Kemudian pada 2 September 2009 itu kembali terjadi gempa di zona intraplat ya, tapi di bagian di Asia, tapi di atas megatrasnya itu berkekuatan 7,3 dan ini waktu itu berpotensi tsunami. Dan kemudian pada 15 Desember 2017 juga terjadi gempa 6,9 ya. Dan ini juga BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Jadi gempa yang terjadi tadi malam itu bukan yang terbesar karena sejak tahun 1903 kita sudah terjadi sekitar 4 kali gempa besar. Dan kalau kita melihat catatan sebelumnya, pada tahun 1699 juga terjadi gempa megatrust yang cukup besar dan dampaknya merusak Jakarta. Jadi demikian Ibu Kepala. Baik, terima kasih Pak Daryono dan Ibu Kepala BMKG. Jadi sudah jelas ya, Mas Reza atau tadi siapa ya, saya tadi mohon izin lupa, bahwa tadi menarik pernyataan dari Ibu Kepala BMKG. Halo Mbak. Bahwa, ya halo, Ibu terdengar suara saya Mereka Ibu? yang mute kali. Mbak jangan di mute Mbak. Tidak Bu, tidak di mute Ibu. Halo. Silakan kalau Tidak ada di-mute. pertanyaan lagi. Ya, halo, sudah terdengar Ibu? Oh ya, sudah. Ya, baik. Terima kasih. Tadi pernyataan dari Ibu sangat menarik bahwa kerusakan itu juga salah satunya adalah faktornya dari struktur bangunan sehingga tadi yang seperti yang dikatakan Pak Aji bahwa nanti tim BMKG hari ini akan terjun untuk melakukan survei apakah kerusakan itu disebabkan oleh kondisi tanahnya atau struktur bangunan. Baik, Ibu, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Mas Iqbal, Detik Jabar. Mas Iqbal bertanya, apakah gempa yang terjadi kemarin ini bisa memicu bencana lain seperti longsor dan pergerakan tanah yang terjadi di beberapa daerah, salah satunya Cianjur. Mengingat guncangannya itu sangat terasa di Cianjur, Ibu. Ya. Kami persilakan, Jadi, Ibu. Halo? Udah Ya, bisa? halo. Ya. Oke, baik. Jadi memang getaran gempa ini dari beberapa data dan fakta yang sering terjadi, sering diikuti dengan terjadinya runtuhan batuan, kemudian gerakan tanah gitu ya. Ataupun yang perlu diwaspadai di beberapa kasus di Indonesia, termasuk di Sukabumi, itu setelah kejadian gempa, kadang kalau saat itu bertepatan di musim hujan, beberapa waktu kemudian diikuti dengan kejadian banjir bandang. Ini terutama di Jawa Barat
sudah terjadi beberapa kali. Di Sumatera juga beberapa kali, termasuk Sumatera Barat, di wilayah rawan gempa lainnya. Di Sulawesi pernah terjadi juga, di Papua juga ya. Jadi prinsipnya adalah getaran gempa ini akan merenggangkan ikatan batuan atau tanah pada lereng, sehingga lereng itu terpicu untuk bergerak, yang sering kita sebut sebagai longsor atau runtuhan ataupun jatuhan batuan. Nah, apabila kekuatannya cukup tinggi, bahkan kekuatan kurang dari 5 pun, hasil penelitian menunjukkan dapat memicu longsor di banyak titik. Banyak itu bisa puluhan titik gitu ya. Nah, longsor yang terpicu akibat gempa tadi, material-materialnya ini, kalau longsornya terjadi bersamaan dalam jumlah sampai puluhan, bahkan di suatu wilayah di DIY pernah terjadi lebih dari 100 titik longsor akibat gempa. Nah, material-material longsor ini akan terakumulasi pada lembah-lembah sungai. Dan apabila itu terjadi di musim hujan, maka tumpukan material longsor tadi yang terakumulasi di lembah sungai ini akan membendung aliran air sungai dari arah hulu, sehingga terjadi akumulasi air di belakang atau ke arah hulu. Nah, apabila hujan terus turun, maka akumulasi air ini terus meningkat, akibatnya kekuatan daya desak air ini dapat memicu runtuhnya bendung akibat longsor tadi. Nah, peristiwa runtuhnya bendung alamiah akibat longsor yang dipicu oleh desakan air akumulasi hujan ini terjadi dengan kecepatan tinggi ya, dalam waktu singkat. Kecepatan tinggi dalam waktu singkat ke arah hilir, maka itu yang disebut sebagai bencana banjir bandang apabila di hilir banyak pemukiman ya, atau di tepi sungai banyak pemukiman, maka di beberapa wilayah itu telah tercatat beberapa korban jiwa terjadi dan kerusakan lahan dan lingkungan juga terjadi. Jadi itu yang dikhawatirkan. Maka ini kami juga memonitor kondisi hujan nih. Semoga saja sepekan ke depan di wilayah Jawa Barat yang tadi disebutkan wilayah yang diguncang gempa dengan intensitas guncangan hingga mencapai 5 apalagi ini perlu diwaspadai, sehingga kami juga mohon bantuan dukungan ya BPBD, nanti kami bersama BPBD di lapangan untuk mengingatkan masyarakat yang berada di bantaran sungai ya atau di hilir sungai, apabila ada, jadi dari aplikasi mobile phone info BMKG kami memberikan peringatan dini hujan lebat, itu selalu kami sampaikan. Nah, apabila Bapak Ibu berada di wilayah bantaran sungai, lembah sungai, di area yang terdampak gempa, sebaiknya saat ada peringatan dini hujan ekstrim atau hujan lebat, ini mohon untuk menyingkir dari wilayah itu, mengalah sebentar ya. Saat hujan ini sebaiknya jangan berada di wilayah tersebut apabila ada peringatan dini. Bahkan pernah terjadi, cukup sering terjadi di wilayah yang kena banjir bandang itu tidak hujan. Jadi hujannya itu di hulu di mana tumpukan material longsor itu terjadi. Oleh karena itu barangkali nanti dengan BPBD perlu disosialisasikan apabila di wilayah hulu terlihat gelap ya, mendung gelap, itu artinya akan segera turun hujan meskipun di hilir tidak terjadi hujan. Namun tiba-tiba datang banjir bandang dalam waktu cepat.
Karena sumbernya ada di hulu yang tadi gelap mendung, di situ ada tumpukan material longsor. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, demikian, Mbak. Baik, Ibu, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman media massa yang ingin bertanya, kami persilakan yang ada di BMKG maupun yang ada di ruang virtual. Oke, baik Ibu, mungkin sudah cukup pertanyaan dari teman-teman media massa. Mungkin juga nanti ada tambahan dari BPBD Pangandaran, Tasik atau Garut. Kami persilakan sebelum kami akhiri kegiatan jumpa pers dini hari pada hari Minggu. Kami persilakan kepada perwakilan dari BPBD Pangandaran atau Tasik, Garut atau Bu Ayu. Selaku Kepala Stasiun Geofisika Bandung, kami persilakan Bu Ayu. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu, off cam nih. Silakan. Naik turun sinyalnya Ibu. Oh ya, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Kebetulan di sini nanti ada teman-teman BPBD Pangandaran, ada BPBD Cianjur juga, Garut, dan juga Tasikmalaya. Mungkin teman-teman juga bisa menyampaikan di sini, Ibu. Kebetulan tim Bandung juga saat ini sedang ada di wilayah Tasikmalaya ya. Kebetulan juga ada gempa, besok akan diadakan hari Selasa kan diadakan sekolah lapang gempa bumi ini ceritanya Bu. Kebetulan ada gempa beneran ini. Jadi memang mungkin kegiatan ini akan bermanfaat dan bisa kami sampaikan juga kita sudah komunikasi dari tadi, tapi kalau melihat dampak-dampak yang disampaikan dari Ibu Anne tadi dari BPBD Provinsi, Ibu lebih banyak ke wilayah Tasik dan Garut ya. Jadi mungkin kalau kita akan melakukan besok berkoordinasi dengan Bapak PLT KPS untuk melakukan survei makroseismik ya. Jadi kalau kita melihatnya, kalau pesisir nanti lebih ke Pamengpek nih sepertinya di wilayah Kabupaten Garut dan kerusakan rumah-rumah ringan rata-rata, tapi pesisir belum kita lihat sama sekali Ibu. Jadi mungkin dari teman-teman BPBD mohon bantuan. Barangkali ada update informasi terutama dari BPBD Garut dan BPBD Tasikmalaya. Demikian tambahan dari saya sedikit. Seperti itu Ibu, Mbak Ririn, Bapak Ibu semuanya, Pak Kapus, terima kasih. Terima Oke, kasih baik. Ibu Ayu sebagai koordinator BMKG di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Oke, baik. Sudah, Bapak Ibu, apakah ada tambahan dari BPBD Pangandaran, Tasik? Kalau sudah tidak ada, Ibu, bisa kami akhiri, Ibu, kegiatan jumpa pers hari Minggu ini. Sebelum berakhir acara kegiatan jumpa pers hari ini, mungkin kami persilakan kepada Ibu Kepala BMKG untuk memberikan pernyataan penutup, Ibu. Kami persilakan. Terima kasih sekali Mbak Ririn dan juga Bapak Ibu BPBD ya dan juga rekan-rekan media. Jadi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat saat ini adalah sekali lagi terus memonitor perkembangan informasi gempa bumi ini meskipun gempa susulannya sangat miskin ya, hanya satu setelah beberapa jam ya. Nah, dan juga memonitor perkembangan informasi cuaca karena dari beberapa kejadian sebelumnya atau data empiris yang kami kumpulkan setelah gempa ini tadi terjadi potensi bencana berikutnya bisa longsor, bisa banjir bandang ya atau bisa amblesan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Terutama itu dapat diperparah apabila terjadi hujan sedang bahkan lebat ataupun ekstrim. Jadi hujan sedang pun bukan hujan yang lebat itu pun bisa memicu potensi terjadinya longsor karena lerengnya tuh sudah diguncang-guncang ini ya, maka sudah mulai rapuh, mulai longgar ikatan antar batuan, antar partikel tanahnya. Kalau disiram hujan, diguyur,
ini dengan mudah tinggal meluncur. Meskipun gempa susulan insya Allah sudah nggak ada, hanya yang dikhawatirkan potensi meluncurnya ini tadi material-material yang sudah digoyang oleh gempa pada lereng. Jadi itu mohon diperhatikan dan jangan mudah terpicu terpengaruh oleh hoaks dari sumber yang tidak dapat pertanggungjawabkan. Sehingga mohon mengacu ke info BMKG. Nah, untuk kondisi longsor ini ditangani oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Sehingga di sana pun ada websitenya, ada informasinya, juga akan lebih lengkap apabila juga mengacu pada info dari PVMBG tentang longsor, potensi longsor. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kepala BMKG. Pernyataan tadi Ibu menandakan kegiatan jumpa pers hari ini berakhir. Terima kasih kepada teman-teman media massa yang sudah berkenan hadir langsung maupun melalui virtual. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta kegiatan jumpa pers kali ini. Dan tadi pernyataan Ibu sangat menarik bahwa masyarakat dihimbau untuk waspada terkait bencana-bencana setelah terjadinya gempa bumi seperti tanah longsor, kemudian banjir bandang, dan itu akan diperparah nanti kalau misalkan terjadi kondisi cuaca yang buruk atau kondisi cuaca yang ekstrim. Terima kasih sekali lagi teman-teman media massa dan kami juga ikut prihatin atas kejadian gempa bumi yang terjadi kemarin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Izin live dulu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kasih Mbak Irin. semuanya. Ya siap Ibu. Terima Terima kasih. kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya Ibu. Terima kasih Ibu Ana. Siap, terima Dan kasih Bu. Bapak Ibu semua.